Al-istiwa'u ma'lumun. Allah beristiwa, bersemayam di atas arsy, itu maklum. Apa maklum? Semua orang tahu. Semua orang tahu. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, semuanya tahu kalau Allah bersemayam di atas arsy. Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, sampai Mughis, sampai Barirah, sahabat yang tidak terkenal dengan ilmunya, tahu al-istiwa'u ma'lumun. Sampai para tabi'in, atba'ut tabi'in, semuanya tahu bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Maka kalau hari ini ada yang tidak tahu, keterlaluan. Ada seorang ulama, ada seorang tokoh, seorang ustadz tidak tahu, keterlaluan. Karena semua kaum muslimin tahu, wajib tahu bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy. Ya. Kemudian wal imanu bihi wajibun. Beriman meyakini bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy, hukumnya wajib. Maka dosa besar, haram, bahkan terancam kufur orang yang mengatakan Allah tidak bersemayam di atas arsy. Dosa besar, terancam kufur, wajib. Ya Syekh, kaifal istiwa? Ya Syekh, wahai Imam Malik, seperti apa, bagaimana Allah bersemayam di atas arsy itu? Ini satu-satunya pertanyaan yang muncul, sebelumnya belum pernah ada. Ya, para sahabat bertanya seperti itu kepada Nabi, nggak ada. Para tabi'in bertanya seperti itu kepada para sahabat, nggak ada. Ini baru muncul. Muncul pertama kali. Pertanyaan yang tidak terduga ini. Kaget Imam Malik. Karena memang belum pernah ada pertanyaan seperti itu. Antum tahu ciri khas imam, ciri khas ulama, ciri khas orang alim, itu kalau menjawab pertanyaan menyadur yang sudah-sudah. Ya, bukan ngarang. Bukan ngarang, tetapi ada ulama sebelumnya. Karena berpatokan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Lah Imam Malik mau jawab gimana? Belum pernah ada pertanyaan seperti itu. Maka diriwayatkan beliau menunduk cukup lama. Bahkan ada riwayat sampai berkeringat beliau. Takut salah. Bukannya malu nggak bisa jawab, bukan, takut salah. Antum pernah dengar barangkali Imam Malik pernah ditanya 40 pertanyaan, beliau cuman bisa jawab 6 apa 7. Ya, yang nanya itu kaget. Yang nanya kaget. Dan yang nanya ini mengatakan, sebelum kami bertanya kepada engkau ya Syekh, kami tanya kepada orang-orang alim di negeri kami, semua merekomendasikan Anda. Tanyalah kepada Imam Malik, tanyanya kepada Imam Malik, tanyakanlah kepada Imam Malik. Tapi Anda enggak jawab, cuman 6 atau 7. Apa kata Imam Malik? Sampaikan kepada semua orang. Sampaikan kepada siapapun yang engkau temui bahwa aku Malik ditanya 40 pertanyaan, cuman bisa menjawab 6 atau 7, sampaikan. Artinya Imam Malik tidak takut, tidak malu, nggak bisa jawab. Gitu. Nggak kayak kita. Ya. Saya nggak bisa jawab, tapi jangan bilang-bilang ya. Nah, itu kita ya. Nggak bisa jawab, tapi jangan bilang-bilang, udah diam aja. Gitu. Nah, itu kita. Imam Malik tidak, sampaikan. Artinya beliau tidak malu, tidak gengsi, nggak bisa jawab. Nah, maka beliau berkeringat, beliau diam, bukan karena gengsi, malu, nggak bisa jawab, tapi takut salah. Takut salah. Karena pertanyaan ini pertanyaan baru muncul. Kalau baru muncul, sahabat nggak pernah nanya, tabi'in nggak pernah nanya, berarti pertanyaan bagus apa tidak? Jelas tidak bagus. Kalau bagus pasti sudah ditanyakan oleh para sahabat. Maksud ada yang luput, ada kebaikan luput dari sahabat dalam hal Al-Quran dan Sunnah ibadah mahdoh? Nggak ada. Nggak ada. Nggak mungkin ada sebuah kebaikan yang mahdoh kok luput dari sahabat, belum pernah dilakukan oleh sahabat. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Maka muncul kaidah besar apa? Lau kana khairan lasabakuna ilaihi. Seandainya perbuatan itu baik, benar, pasti sudah dilakukan oleh para sahabat. Ibadah mahdoh ya. Seandainya maulid Nabi itu baik, benar, pasti sudah dilakukan oleh para sahabat. Seandainya mentahlilkan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari itu baik, benar, berpahala, tentu sudah dilakukan oleh para sahabat.
Seandainya kesana kemari berziarah wali, ziarah kubur kesana kemari, baik, benar, tentu sudah dilakukan oleh para sahabat. Nggak ada sahabat kesana kemari ziarah kubur. Ya, sahabat nggak pernah nanya kepada Nabi, ya Nabi, kubur Nabi Ibrahim sebelah mana? Kubur Nabi Musa sebelah mana? Kubur Nabi Harun, Yahya, Zakaria. Ya tentu Allah Maha tahu. Allah mudah sekali memberitahu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Ibrahim di sini kuburannya, Ismail di sini, Musa di sini. Tapi Allah nggak kasih tahu, karena apa? Kenapa nggak kasih tahu? Ya nggak ada perlunya. Nggak ada perlunya. Ziarah kubur, carilah kuburan terdekat, kuburan kaum muslimin. Mau siapapun, gak usah pilih-pilih. Karena inti ziarah kubur, tujuan pokok ziarah kubur adalah ingat mati, litudzakiral maut, litudzakiral akhirah. Untuk ingat mati, ngapain mesti kubur Nabi, kubur Rasul, kubur wali, orang saleh, siapapun, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Tidak mungkin ada kebaikan dalam Islam luput dari sahabat. Setelah cukup lama beliau berdiam diri dan berkeringat, akhirnya beliau menjawab. Tentu ini petunjuk dari Allah, tapi bukan wahyu ya. Wahyu sudah putus saat Nabi wafat, wahyu sudah putus. Tidak mungkin ada wahyu lagi sampai hari kiamat. Ya, kalau ada orang mengatakan saya dapat wahyu dari Tuhan, dusta, kadzab, bohong, kufur. Ya, haram bagi kita percaya. Yang ada petunjuk, ya, digerakkan oleh Allah. Dan bukan berisi ajaran baru. Kalau wahyu kan berisi ajaran baru ya. Kali ini petunjuk saja. Digerakkan oleh Allah untuk ngomong begini, digerakkan oleh Allah untuk jalan ke sana. Akhirnya ketemu dengan Ustadz Salaf. Akhirnya faham salah, kira-kira seperti itu. Nah, setelah diam cukup lama, akhirnya Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lumun. Allah beristiwa, bersemayam di atas arsy, itu maklum. Apa maklum? Semua orang tahu. Semua orang tahu. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad alaihi wassalam, semuanya tahu kalau Allah bersemayam di atas arsy. Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, sampai Mughis, sampai Barira, sahabat yang tidak terkenal dengan ilmunya, tahu al-istiwa'u ma'lumun. Sampai para tabi'in, atba'ut tabi'in, semuanya tahu bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Maka kalau hari ini ada yang tidak tahu, keterlaluan. Ada seorang ulama, ada seorang tokoh, seorang ustadz tidak tahu, keterlaluan. Karena semua kaum muslimin tahu, wajib tahu bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy. Ya. Kemudian wal imanu bihi wajibun. Beriman meyakini bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy, hukumnya wajib. Maka dosa besar, haram, bahkan terancam kufur orang yang mengatakan Allah tidak bersemayam di atas arsy. Dosa besar, terancam kufur, wajib. Ya. Apalagi? Ada 4 ucapan beliau ya. Wal kaifiyatu majhulun. Adapun kaifiyah, apa kaifiyah? Tata cara bagaimana Allah bersemayam di atas arsy itu majhul. Apa majhul? Majhul lawan kata maklum. Ya. Kan ada fi'il majhul, ya, mabni majhul. Gak ada yang tahu bagaimana cara Allah bersemayam di atas arsy, gak ada yang tahu. Ya. Sama dengan bagaimana Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, bagaimana Allah membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jarinya, bagaimana Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang salat, bagaimana Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, bagaimana kelak Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, bagaimana kelak nanti di padang mahsyar Allah akan menampakkan betisnya, bagaimana nanti Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Wal kaifiyatu majhulun. Ya. Was su'alu anha bid'atun.
Maka bertanya tentang ini, bertanya tentang bagaimana cara Allah bersemayam di atas arsy adalah pertanyaan bid'ah. Luar biasa. Jawaban yang luar biasa ditulis oleh hampir seluruh ulama tauhid. Menulis jawaban Imam Malik ini untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang jahil bahwa haram bertanya hal-hal seperti ini. Ya tentu termasuk haram bertanya, membahas bagaimana cara Allah turun ke langit dunia. Dibahas, akhirnya disimpulkan apa? Yang turun bukan Allahnya, tapi rahmatnya. Bolehkah? Ini hak apa batil? Batil. Kata siapa? Yang turun rahmatnya. Berarti rahmat Allah hanya turun di sepertiga malam? Berarti sekarang ini nggak turun nih di kita rahmat Allah? Ya. Kalau di sini nggak ada rahmat Allah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mati semua. Kita bisa hidup, bisa makan, bisa minum, bisa bernafas. Itu semua adalah rahmat Allah. Di Amerika, di Jepang, di Eropa, di tempat pelacuran, di tempat perjudian, ada rahmat Allah apa tidak? Ada. Kalau nggak ada, mati semua. Kalau nggak ada, mati semua. Rahmat Allah wasi'at kulla syai', ada di mana-mana. Gak ada tempat di muka bumi ini yang gak ada rahmat Allah. Kalau ada, mati semua. Orang Amerika, orang Eropa, orang kafir, tadi malam bertasabuh, kok gak ada rahmat Allah? Mati, gak bisa makan, gak bisa minum, gak bisa tidur. Ibu tahu mana tempat yang tidak ada rahmat Allah? Ada. Mana? Pernah dengar, pernah lihat ada tempat di mana di situ gak ada rahmat Allah sama sekali? Nah, neraka itu baru tempat nggak ada rahmat Allah. Ya, ada makanan di neraka? Nggak ada sama. Ada minuman? Boro-boro setetes ya. Makanannya bukan makanan yang mengenyangkan ya, buah zakum, ya duri. Makanan yang mengenyangkan, yang enak ya nggak ada lah. Atau kurang enak nih, kurang garam nih, ya. Makanan di neraka kurang garam nggak ada, ya. Betul-betul bukan makanan tapi disuruh makan. Duri kan bukan makanan. Nggak ada salam ya. Ya udahlah, kita terima aja nak. Memang kita kafir dulu. Ya udah, kita terima siksa nerakanya. Kita berangkulan di sini sekeluarga. Ada begitu? Nggak ada. Ada saling caci, saling maki. Kalau di surga ada berangkulan, berpelukan, sesama keluarga. Adanya di surga, di neraka tidak ada. Ya. Nah, bagaimana dikatakan rahmat Allah hanya turun di sepertiga malam? Ya. Nah, maka ini batil sebatilnya mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, yang turun rahmatnya. Ini batil sebatil-batilnya. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara pertanyaan tadi. Kalau ada pertanyaan kan ada pembahasan. Nah, gara-gara dibahas para sahabat, Rasul dan para sahabat, para nabi, para rasul, nggak ada yang membahas. Allah menggenggam ruh orang-orang yang sudah mati dan yang sedang tidur, nggak ada dibahas. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Nggak dibahas sama sekali. Sudah dilewati, diimani apa adanya. Mudah, jelas, gamblang, singkat, ya. Akal dipakai untuk mikir yang lain. Kan sudah dinyatakan, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi. Berfikirlah kalian semua tentang makhluk, jangan pernah berfikir tentang Khalik Allah. Ini kan Allah bersemayam di atas arsy, turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang salat. Ini Allah, jangan dipikir. Cukup diimani apa adanya. Jangan dibahas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.